Salam Bapak Ibu guru hebat, salam guru penggerak. Izin memperkenalkan diri, kami dari calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Saya sendiri Winda Rosmaniar dari SMK Negeri 1 Majalaya. Saya Riki Firmansah dari SMP Negeri 3 Paseh. Dan saya Tiara Virasani dari SMP KP 2 Majalaya. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Kami di sini akan melaksanakan demonstrasi konseptual modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik. Yang telah berbagi tugas, saya sendiri akan berperan sebagai pengamat dan saya sebagai coach. Saya sebagai coach. Selamat menyaksikan. Iya, Assalamualaikum Bu Tiara. Waalaikumsalam Bu Winda. Iya, apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan baik Ibu. Alhamdulillah. Ya. Baik, seperti yang kita ketahui, kita duduk bersama di sini akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya. Betul. Namun sebelum di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer, saya akan melihat proses coaching yang Ibu laksanakan nanti dengan coaching ya Bu ya. Baik. Seperti itu. Sebelum dimulai proses coachingnya, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan Ibu terkait rubrik penilaian dalam proses observasi yang akan Ibu laksanakan nanti. Jadi yang menjadi acuan saya ketika nanti saya melakukan pengamatan dalam proses coaching, yaitu Ibu harus sudah memiliki prinsip coaching ya Bu ya. Seperti yang kita ketahui bersama, prinsip coaching itu adalah kemitraan. Betul. Kemudian proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi ya Bu ya. Nah itu prinsipnya, dan juga Ibu saya harapkan sudah memiliki kompetensi inti dari proses coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan nanti Ibu juga saya harapkan bisa aktif menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik. Seperti itu. Baik, kemudian saya juga nantinya berharap pada proses coaching yang Ibu laksanakan, Ibu dapat menerapkan alur tirta ya Bu ya. Tentunya menggunakan teknik rasa nantinya Ibu. Seperti itu ya. Kemudian seperti yang kita ketahui, alur tirta itu terdiri dari 4 tahap kan ya Bu ya. Yang pertama tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab ya Bu ya. Itu merupakan rubrik penilaian yang akan jadi acuan saya dalam melihat proses pengamatan Ibu dengan coaching nantinya gitu ya. Ya baik. Ibu bagaimana, sudah memahami? Alhamdulillah sudah dipahami ya Bu ya. Baik, kalau begitu alhamdulillah kalau Ibu sudah paham ya. Nah setelah ini saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu, apakah boleh Ibu? Boleh, sangat boleh Bu. Tentu saja. Dalam proses coaching ini yang akan Ibu laksanakan, nanti kira-kira kompetensi inti apa yang ingin Ibu kembangkan Bu? Nah baik, mengenai kompetensi inti dalam coaching ini yang ingin saya kembangkan yaitu ada 3 Ibu ya. Yang pertama itu presence atau kehadiran penuh, yang kedua itu mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot yang tentunya dengan menggunakan teknik rasa. Oh gitu ya Bu ya. Baik, luar biasa kompetensi coaching inti yang ingin Ibu kembangkan, yaitu meliputi mendengarkan aktif agar nantinya Ibu bisa dengan coaching itu menemukan solusi permasalahannya gitu ya. Seperti itu. Nah, apakah ada lagi Ibu yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin yang mengenai lebih spesifiknya lagi yang ingin saya kembangkan yaitu mengenai mendengarkan aktif. Itu kenapa? Karena dengan mendengarkan aktif saya dapat menggali lebih dalam lagi mengenai permasalahan yang dialami oleh coach saya, sehingga di sana akan ditemukannya solusi yang sesuai. Betul, saya juga setuju ya Bu ya dengan kompetensi mendengarkan aktif, karena itu merupakan kunci nantinya Ibu bisa menggali solusi dari coach. Betul Ibu? Betul sekali Bu. Iya. Nah pertanyaan selanjutnya yang ingin saya tanyakan yaitu berkaitan dengan indikator ketercapaian. Kira-kira tolak ukur indikator ketercapaian bagaimana yang ingin Ibu tuju dalam proses coaching nanti Bu? Baik, mengenai indikator ketercapaian yang ingin saya tuju ya, nah yaitu mengenai percakapan bersama coach atau melakukan coaching ini dengan menerapkan alur tirta. Nah sesuai dengan apa yang tadi Ibu telah sampaikan, yaitu secara
mengenai alur tirta ini secara terstruktur. Lalu saya bisa menggali ide-ide coach saya agar dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ia temui. Oh begitu ya Bu ya. Baik, semoga indikator yang Ibu sampaikan terkait penalapan alur tirta dan menggali ide untuk memaksimalkan potensi bisa tergali dengan sangat maksimal ya Bu ya. Iya. Semoga dapat tercapai dalam proses coaching ini. Nah, itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Iya. Selanjutnya Ibu bisa melakukan proses coaching ini nanti bersama coach. Sudah siap Ibu? Ya, sudah siap Bu. Sudah siap ya Bu ya. Baik, mudah-mudahan nanti pada saat pelaksanaannya bisa berjalan kondusif dan lancar ya Bu ya. Iya, amin. Iya. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang Bu. Aduh, luar biasa Pak Riki. Saya mendengar kemarin dari teman ya. Iya. Katanya Pak Riki mau ngobrol nih. Apa nih? Apa yang mau diobrolkan hari ini? Iya Bu, gini sebetulnya ada satu permasalahan sih Bu ya yang ingin saya bicarakan gitu sama Bu Tiara gitu. Permasalahannya gini Bu, kemarin itu saya tuh ngajar olahraga gitu Bu ya. Tapi ya udah beberapa kali sih si anak itu gitu ya bermasalah gitu. Tapi permasalahannya itu emang agak gimana gitu ya untuk di pembelajaran olahraga. Kan kalau misalkan olahraga itu berhubungannya dengan memakai kaos yang beda gitu ya, kalau saat pembelajaran iya baju olahraga. Tapi ya emang saat pembelajaran olahraga si anak itu susah sekali Bu kalau misalkan disuruh pakai baju olahraga, alasannya banyak gitu. Itu yang jadi masalah saya gitu, bahwa si anak itu banyak alasan gitu, jarang memakai baju olahraga saat pembelajaran olahraga. Itu sih Bu yang saya ingin tanyakan sama Ibu atau berbagi permasalahan sama Ibu gitu. Menurut Ibu saya harus seperti apa gitu Bu? Saya luruskan dulu ya Pak ya. Iya. Nah, jadi Bapak itu guru olahraga. Iya. Makanya ketika olahraga, siswa jarang sekali pakai baju olahraga gitu pada Iya, saat gitu, jam Bu. pelajaran gitu kan Gitu ya. Bu. Oke, baik. Tentu saya pikir juga pakai baju olahraga sangat penting ya. Kalau Iya. misalkan olahraga pakai baju seragam, kayaknya kurang nyaman Nah dipakai. itu yang jadi permasalahan Ya, saya gitu. seperti itu. Baik. Lalu setelah ini apa yang Bapak rencanakan? Nah, mengenai permasalahan yang dihadapi ini kira-kira? Nah, ini yang saya ingin diskusikan sama Ibu gitu ya. Rencana saya itu ya mungkin yang pertama gitu ya, yang saya pikirkan ya nanti setelah pembelajaran saya, kalau misalkan si anak itu masih tetap gitu ya, masih tetap melakukan kesalahan yang sama gitu kan, saya akan menegurnya dulu gitu Bu, menegurnya dulu untuk beberapa kali gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan masih sama gitu kan saat udah ditegur gitu kan seperti itu, nah mungkin rencana saya untuk memanggil orang tuanya gitu, menanyakan apa sih permasalahan si anak ini, bahwa setiap pembelajaran olahraga kenapa tidak selalu membawa baju olahraga gitu, padahal kan teman-teman yang lain sama gitu pas hari pembelajaran olahraga itu memakai baju olahraga, tapi kenapa dia selalu nggak memakai baju olahraga. Itu sih yang saya akan rencanakan, itu memanggil orang tuanya dulu gitu. Baik Bapak. Nah, saya luruskan ya tadi rencana obrolan ini tuh kita untuk mencari solusi gitu Iya, ya. itu, Bu. Nah, kira-kira saya mau bertanya Pak, kira-kira kalau kita rentang 1 sampai 10, 1 itu banyak sekali siswa yang tidak memakai baju olahraga, dan 10 itu semua siswa memakai baju olahraga saat pelajaran olahraga. Kira-kira permasalahan yang dialami oleh Bapak dalam angka berapa Pak? Kalau diskalakan gitu ya, kalau dilihat dari permasalahan di kelas saya itu sekitar di skala 3 lah kalau itu. Sebanyak itu Pak? Iya, mungkin lebih dari 5 lah ya, dari 5 siswa yang jarang memakai kaos olahraga dalam gitu satu Bu. kelas itu Iya, Pak? dalam satu kelas gitu Bu. Saya juga nggak tahu nih apakah saya yang salahnya atau misalkan ada permasalahan di pribadi saat di rumahnya gitu si anak tersebut gitu. Ya, baik. Nah, itu ya. Nah, luar biasa, berarti banyak sekali ya. Iya. Berarti setelah coaching bersama saya ini
indikator tercapainya kira-kira Bapak mau sampai angka berapa nih? Ya mungkin kalau indikator ketercapaiannya harapan saya ya ingin sampai 10 lah semuanya, Iya, betul. memakai kaos olahraga biar nanti pembelajarannya juga efektif gitu Bu. Nggak saya pisahkan gitu bahwa ini pakai olahraga yang ini tidak, tapi gitu. harapan saya ya semuanya bersama-sama ikut pelajaran yang saya ampu gitu, pelajaran olahraga gitu Bu. Baik, sudah jelas ya tujuan dari Bapak Riki ini supaya semua siswanya memakai baju olahraga Nah, itu. saat jam pelajaran olahraga. Iya, itu, Bu. Nah, meskipun tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Pak Riki mengenai rencana utama dalam mencapai tujuannya. Iya, Nah, coba kira-kira ada rencana bagaimana dan siapa sih yang akan Pak Riki libatkan dalam permasalahan ini? Ya mungkin kalau misalkan rencana saya yang saya akan libatkan ya terutama si muridnya tersebut gitu kan ya. Yang kedua mungkin dari pihak orang tuanya gitu menanyakan bagaimana sih keadaan di rumahnya gitu, bahwa kalau misalkan si anaknya ini apa sih yang selalu dilakukan, kenapa sih sampai si anak ini lupa terus untuk memakai baju olahraga saat jam pembelajaran olahraga gitu ya. Di balik itu semua mungkin kalau dari pihak sekolah saya akan libatkan dari pihak kesiswaannya juga gitu ya, bahwa kalau misalkan si anak tersebut susah ditegur, susah dikasih tahu bahwa setiap pembelajaran olahraga dia jarang memakai baju olahraga gitu Bu. Mungkin itulah yang saya akan libatkan nanti setelah si anak tersebut saya tegur dulu gitu. Luar biasa ya Pak Riki, ada ya kebayang sama Pak Riki ya bagaimana itunya ya. Nah mungkin tadi saya simak ya, nah melibatkan siswa tentunya secara langsung, melibatkan pihak sekolah dan melibatkan orang tua. Bagaimana cara Pak Riki untuk berkomunikasi dengan pihak orang tua siswa Pak? Mungkin pertamanya saya akan buka percakapan dulu lewat sosial media atau WhatsApp gitu ya. Saya akan chat dulu mungkin lewat by phone gitu kan, atau misalkan bisa menelponnya juga, bahwa misalkan si anak ini kenapa setiap pembelajaran olahraga tidak memakai baju olahraga. Jadi ingin tahulah permasalahan di rumahnya itu seperti apa gitu, bahwa si anak ini ada permasalahan apa gitu. Intinya seperti itulah, saya akan nanyain dulu sama orang tuanya, karena kalau misalkan ditanya langsung kepada anaknya tersebut bilangnya ya lupa gitu, yang ketinggalan gitu kan. Ketinggalannya karena apa? Kalau misalkan ditanya langsung kan mungkin si anaknya itu takut atau misalkan gimana gitu, jadi alasannya itu nggak apa gitu menurut saya gitu. Jadi saya akan nanyakan langsung ke orang tuanya. Luar biasa Pak Riki ini sangat itu ya, tanpa sadari Pak Riki itu solusinya udah ada ya. Luar biasa Pak Riki mendapatkan solusi sendiri dengan cara berkomunikasi kepada siswa, terus lagi kepada orang tuanya by WA gitu ya, lalu berkomunikasi pada pihak sekolah gitu kan ya. Nah kalau sudah ada rencana gini, kira-kira nih kapan akan Bapak realisasikan? Mungkin kalau yang saya akan realisasikan ya secepatnya lah ya. Secepatnya sebelum nanti pembelajaran berlangsung saya akan merealisasikan ini gitu. Jadi langsung akan saya tindak lanjuti permasalahan ini kepada orang tua, ke pihak sekolah gitu. Kalau misalkan permasalahan ini bisa cepat selesai lah gitu. Luar biasa, ini kayaknya matang tinggal gitu ya. Gitu. Bahasa gaulnya itu gercepin aja gitu ya. Digercepin aja gitu. Dipercepat aja lebih cepat lebih baik. Ya, itu, Bu. Bapak, saya tidak sabar menunggu nanti. Mungkin kapan kita bertemu lagi, Pak? Ya mungkin nantilah kalau misalkan saya udah dapat sudah melakukan hal seperti itu, mungkin nanti saya akan ingin bertemu lagi sama Bu Tiara mungkin ya, untuk melakukan tindak lanjut apa yang sudah dilakukan setelah percakapan ini. Mantap, luar biasa. Gitu. Bapak Riki, saya tunggu nanti kabarnya lagi untuk saya melihat bagaimana sih ketercapaian Pak Riki gitu kan ya, melakukan ini. Nih bagaimana nih setelah Alhamdulillah setelah percakapan ini saya agak lega gitu, maksudnya kalau misalkan di timbun sendiri gitu ya permasalahan ini, apa sih yang ada permasalahan di saya ini jadi susah gitu, tapi setelah istilahnya curhat lah sama Bu Tiara,
udah ada pencerahan solusinya seperti apa gitu, apa yang harus saya lakukan atas permasalahan yang saya hadapi ini sekarang gitu. Alhamdulillah saya udah ada pencerahan, tinggal saya nanti melanjutkan eksekusinya langsung. Siap Pak, saya tunggu ya Pak ya. Iya, Nah, siap. karena berhubung ada keperluan, saya pamit undur diri ya, Ya, Pak ya. terima Nanti kasih, kita Bu. ketemu lagi ya. Terima kasih, Ya, Bu. baik, selamat siang Pak Diki. Selamat siang Bu Tiara. Ya, baik Ibu, tadi saya sudah melakukan pengamatan pada proses coaching yang Ibu laksanakan bersama Koci ya. Iya. Saya juga sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan catatan-catatan yang sudah saya buat ya, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan, boleh Bu? Ya, tentu saja boleh Bu. Baik, pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat proses coaching dan juga apa yang sudah menjadi indikator ketercapaian dari proses coaching yang Ibu laksanakan tadi? Baik, terima kasih Ibu. Mengenai coaching yang barusan saya lakukan, mengenai proses coaching bersama coach saya menerapkan prinsip coaching ya yang seperti yang sebelumnya disampaikan, yaitu yang pertama kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Lalu kompetensi inti yang sudah saya terapkan dalam proses coaching yang sudah saya lakukan yaitu presence atau kehadiran penuh, di mana saya di sana mendengarkan secara aktif coach saya dan yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Iya, jadi memang ya Bu ya, yang Ibu sampaikan ini sudah sesuai dengan catatan saya. Jadi di catatan saya ini Ibu sudah menerapkan prinsip kemitraan. Terlihatnya dari mana? Terlihat dari adanya kesetaraan antara coach dan coachee. Kemudian proses kreatif juga sudah Ibu laksanakan. Terlihat dari penggalian potensi yang ada pada coachee dalam mencari solusi-solusi permasalahan yang ia temui gitu ya Bu ya. Kemudian untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu juga sudah melaksanakannya. Gimana caranya Ibu memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee gitu ya. Nah, Ibu juga sudah menerapkan 3 kompetensi inti dari coaching. Jadi saya menemui tadi Ibu sudah melaksanakan presence atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif juga, sudah mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Kemudian dari catatan saya semuanya itu sudah Ibu laksanakan. Jadi sudah sangat bagus ya Bu ya. Dan yang paling penting dari proses yang Ibu laksanakan dari coaching ini yaitu Ibu juga sudah menerapkan alur tirta menggunakan teknik rasa ya Bu ya. Gitu. Jadi sudah secara terstruktur sesuai dengan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab gitu ya Bu ya. Alhamdulillah dari pengamatan dan catatan saya, Ibu sudah melakukan prosesnya dengan sangat baik Bu. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Baik, ada pertanyaan terakhir dari saya Bu ya, yang ingin saya tanyakan. Dari proses coaching yang Ibu laksanakan tadi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan nantinya gitu? Ya baik, mengenai kompetensi yang ingin dikembangkan, saya menyadari tentunya dalam melaksanakan coaching tadi itu tidak perfect ya Bu ya. Nah, namun ada beberapa hal yang ingin saya kembangkan lagi mengenai, walaupun tadi sebetulnya present keadilan penuh sudah saya lakukan, namun saya ingin ditingkatkan di presence itu lebih mendengarkan lagi, lalu lebih fokus lagi dalam supaya dapat menggali lagi coaching saya. Nah, sehingga pelaksanaan coaching dapat dapat terlaksana dengan baik. Seperti itu. Iya, baik, kehadiran penuh semoga bisa menjadi konsen Ibu ya yang ingin Ibu terapkan nantinya gitu ya. Baik. Semoga Ibu bisa konsisten menerapkan kompetensi inti ini saat proses coaching selanjutnya ya Bu ya. Tidak hanya kompetensi ini saja Ibu yang saya harapkan Ibu kembangkan, tetapi seluruh kompetensi yang Ibu miliki juga saya harapkan bisa Ibu kembangkan gitu ya dalam proses coaching yang akan Ibu laksanakan selanjutnya. Nah, saya juga berharap Ibu melaksanakan proses coaching ini di lingkungan sekolah Ibu, baik kepada murid, kepada rekan sejawat, kepada pimpinan, kepada manajemen dan seluruh warga sekolah ya Bu ya. Luar biasa Ibu, terima kasih. Ini merupakan proses yang sangat luar biasa yang Ibu laksanakan. Betul sekali. Semoga bisa berdampak bagus ya Bu ya untuk Ibu ke depannya gitu. Ya, amin. Terima kasih banyak Ibu. Saya juga sangat senang sekali kebetulan melakukan pelaksanaan ini bersama Ibu. Iya, baik. Sama-sama. Kalau begitu, saya akan pamit undur diri dulu. Tapi mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali ya Bu ya. Saya akan lihat bagaimana
mana Ibu sudah ada perkembangan kompetensi yang lain atau belum gitu ya. Ya, baik. Iya, terima kasih banyak Bu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di sini kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 mengenai coaching untuk supervisi akademik yang telah berbagi peran. Saya sebagai pengamat, Saya sebagai coach. Dan saya sebagai coach. selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Riki. Waalaikumsalam Bu Tiara. Alhamdulillah. Selamat siang. Siang juga Bu Tiara. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bu Tiara. Alhamdulillah ya. Nah, semoga seterusnya kita diberikan kesehatan ya Pak Riki ya. Amin ya Nah, Allah, amin. Baik Pak Riki, kita di sini duduk bersama kita dalam melaksanakan coaching. Tentunya di sini saya sebagai pengamat dan Pak Riki di sini sebagai coach yang iya. nantinya akan melakukan coaching, betul? Iya, betul, Nah, betul nanti sekali. kira-kira coach siapa yang menjadi coachinya? Insya Allah kalau misalkan untuk jadi coachingnya itu teman saya gitu ya, yang mungkin ada permasalahan sedikit tentang apa yang dialami gitu mungkin ya. Nanti Insya Allah saya menjadi coachnya yang akan memberikan apa namanya suatu apa ya rubrik yang akan menjadikan sebagai coach itu bisa menyelesaikan masalahnya Oke, sendiri. baik Pak Riki. Sebelum Pak Riki melakukan coaching ya, nah di sini saya akan menyampaikan beberapa diantaranya yaitu rubrik mengenai penilaian mengenai coaching ini di sini ya. Nah, diantaranya saya akan menyampaikan mengenai prinsip seorang coach ya, seperti kita ketahui bersama bahwa seorang coach itu harus memiliki prinsip yang pertama itu kemitraan. Yang kedua proses kreatif dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Nah, lalu di sini juga saya berharap Pak Riki sudah memiliki kompetensi inti dari coaching ini, diantaranya yaitu present atau kehadiran penuh, lalu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, tentunya dengan teknik rasa ya Pak. Nah, seperti Bapak sudah ketahui. Baik Bapak, lalu dalam percakapan Bapak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta ya, seperti kita ketahui bersama bahwa tirta tersebut terdiri atas 4 tahap. T-nya itu berupa tujuan, I-nya itu identifikasi masalah, dan yang ketiga rancangan aksi, lalu yang taknya itu adalah tanggung jawab. Nah, itu merupakan rubrik penilaian yang saya akan jadikan acuan dalam mengamati proses coaching Bapak bersama rekan Bapak. Bagaimana Bapak mengenai rubriknya, bisa dipahami? Ya, insya Allah Bu. Nah, Saya memahami Bu. Ya tentulah, saya percaya terhadap Bapak gitu kan ya, sudah memahami mengenai rubrik penilaian. Nah, baik Bapak, untuk selanjutnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Boleh? Tentu saja boleh Bu. Boleh ya Pak, santai saja. Yang pertama mungkin saya akan menanyakan kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin untuk kompetensi coaching yang saya akan kembangkan ya, diantaranya ada beberapa ya yang saya ingin kembangkan gitulah, intinya ada 3 lah ya. Yang pertama itu tentang present, mungkin present itu kehadiran penuh ya. Yang kedua untuk mendengarkan aktif, yang ketiga itu mungkin mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk menggunakan teknik rasa itu sendiri gitu. Wah, luar biasa Bapak ya. Nah, mengenai itu sangat spesifik ya, mudah-mudahan nanti terlaksana. Baik Bapak, mengenai itu ya kompetensi yang ingin dicapai. Lalu pertanyaan kedua, nah dari kompetensi yang Bapak barusan sebutkan, nah apakah ada yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Mungkin kalau misalkan yang paling spesifik yang saya ingin kembangkan dari coach itu yang untuk di kompetensi mendengarkan aktif mungkin dulu. Kenapa? Karena
untuk mendengarkan aktif itu, ya saya dapat menggali juga kompetensi dari si coachnya juga. Nantinya si coach dapat menemukan solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan Wah, itu luar sendiri. biasa sekali ya. Gitu. Betul Bapak. Nah, jikalau saya sebagai coach juga betul merasa didengar tuh sangat luar biasa Iya, gembira gitu, ya Pak. gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan oleh Bapak Riki ya. Insya Allah, Nah, amin. Insya lalu pertanyaan selanjutnya, nah yang ingin saya tanyakan yaitu mengenai indikator ketercapaian ya. Nah, kira-kira tolak ukur indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin Bapak tuju dalam proses coaching ini? Untuk indikator mungkin ya yang tadi sudah Ibu bicarakan juga di awal, mungkin ya saya akan menggunakan percakapan coaching ini melalui atau bersama coach saya akan menerapkan alur tirta juga Bu ya. Luar biasa. Di mana alur tirta ini adalah untuk menggali sebuah ide-ide atau untuk menyelesaikan sebuah solusi bagi si coachnya sendiri. Mungkin itu yang saya akan terapkan, yaitu menggunakan alur tirta Bu. Luar biasa Bapak ya, kita sama-sama nanti kita saksikan ya. Nah baik Bapak, semoga dari indikator yang dan tujuan-tujuan yang barusan Bapak sampaikan bisa tercapai dalam proses coaching kali ini ya. Nah mengenai semoga proses coaching ini berjalan dengan lancar dan kondusif ya. Nah lalu indikator-indikatornya itu tercapai semua oleh Bapak ya. Amin, amin Nah, ya Allah. baik Bapak sudah siap? Insya Allah siap Bu. Siap Pak. Siap. Kita mulai proses coachingnya selanjutnya ya Pak ya. Iya siap Bu. Baik. Oke, apa kabar Bu Indah? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kemarin saya dapat info ya dari teman bahwa katanya Bu Winda ingin bertemu dengan Pak Riki gitu kan. Kemarin kebetulan saya lagi ada rapat gitu ya dengan kepala sekolah mengenai permasalahan sekolah juga gitu. Kira-kira apa nih? Apa yang mau dibicarakan nih? Iya. Gimana? Ya, betul Bapak, betul sekali. Terima kasih kepada teman Bapak gitu ya yang sudah Iya, menyampaikan amanatnya. Alhamdulillah saya Iya. juga bisa ketemu Bapak di Iya. sini gitu ya. Jadi saya itu kan kemarin bertugas di piket Bapak. Oh, gitu. Ya, tetapi pada saat pelaksanaan piket itu hampir setiap kali saya piket juga masih banyak siswa-siswi yang melakukan pelanggaran Bapak. Kemudian misalnya ya Pak ya, pelanggarannya itu kesiangan, Oh. anak-anak tidak memakai atribut, Oh, kemudian iya. siswa laki-laki rambutnya panjang-panjang Pak Oh, seperti gitu. itu. Iya betul sekali. Makanya gini, pas Bu Ina dapat itu mungkin ini permasalahannya di siswa mungkin ya, permasalahan di siswa gitu. Kebetulan ya saya di sekolah juga sebagai kesiswaan gitu yang bertindak sebagai yang mengatur siswa atau yang memperhatikan siswa juga gitu ya. Ya gini nih, yang membuat siswa itu seperti itu apa nih masalahnya gitu? Iya, masalahnya tentu banyak ya Pak ya Iya. penyebabnya. Namun pada kali ini saya itu bertemu dengan Bapak itu ingin Iya. mendapatkan solusi juga ya Pak ya. Iya, iya. Ini bagaimana Bapak mungkin punya solusi untuk masalah Iya, saya gitu iya. ya terhadap ketertiban siswa gitu ya. Jadi pertama yang menyebabkan hal tersebut Iya. ketika saya tanya beberapa siswa, Iya. itu salah satu siswa menjelaskan mereka itu kesiangan karena terlambat bangun Bapak. Oh gitu. Kemudian mereka juga ada yang bermain game sampai larut. Oh iya. Kemudian atribut itu belum dipasang karena mereka belum ke tukang jahit gitu Bapak Oh, untuk gitu, memasang gitu. Iya, atribut. iya. Sama siswa laki-laki itu memang rambutnya panjang aja karena mereka merasa bergaya gitu Pak seperti Oh itu. gitu. Iya, iya, iya. Itu penyebabnya Bapak seperti itu. Iya. Mungkin gini, hampir sama mungkin ya permasalahannya di sekolah lain juga seperti itu mungkin ya. Sekolah saya juga sama seperti itu. Mungkin ada nggak rencana dari Bu Winda nih ya untuk tindak lanjut bahwa misalkan si anak itu seperti apa gitu untuk agar si siswanya tidak melanggar seperti itu gitu. Menurut Bu Winda seperti apa nih? Iya, ada tentu Bapak Oh, rencana iya, yang rencananya. akan saya laksanakan Oke. gitu ya. Pertama, saya ingin membangun kesadaran diri dulu dalam Iya. mereka gitu ya, di dalam diri mereka. Jadi saya menyarankan Iya. kepada mereka yang terlambat bangun itu supaya dialarm gitu ya Iya. Pak ya.
atau misalnya kalau memang itu sudah tidak bisa sama sekali, mereka minta tolong ke keluarga mereka untuk membangunkan mereka gitu Oh, ya. gitu ya. Gitu. Kemudian kalau yang main game gitu ya, saya sudah menyarankan kepada mereka untuk diberikan jadwal, Pak. Oke, Jadi oke. jadwal main gamenya jangan sampai mengganggu waktu tidur dan istirahat gitu, Oke, seperti gitu. itu ya. Kemudian untuk yang atribut, saya sudah menyarankan mereka harus memasangnya karena ini salah satu tata tertib yang harus dipatuhi di sekolah ya, Pak ya. Oke. Kemudian untuk masalah rambut, saya tentu sudah menyarankan dan kepada mereka untuk rambutnya supaya dipotong rapi gitu, Pak, Oke. seperti itu. Itu yang sudah saya lakukan, Pak, seperti itu. Permasalahannya cukup kompleks juga ya Bu ya. Iya, Jadi betul, intinya Bapak. untuk ketertiban mungkin ya, jadi kerapihan juga siswanya gitu ya. Jadi gini nih, kalau misalkan di skala gitu ya, maksudnya di skala itu di peringkat gitu dari 1 sampai 10 gitu ya. Menurut Ibu ada di skala berapa nih kerapihan atau ketertiban di sekolah Ibu gitu? Kalau misalkan di skala 1 itu mungkin sangat buruk gitu ya. Kalau misalkan di skala 10 itu udah baik gitu kan. Nah, berapa nih skala dari 1 sampai 10 kalau ada permasalahannya seperti ini? Ya, skalanya di 5 Bapak karena ini urgensi gitu ya. Jadi takutnya juga kalau misalnya siswa-siswi itu melanggar, jadi ada siswa lain yang melanggar juga seperti itu Bapak ya. Gitu Jadi ya. ada di angka 5 dan ini merupakan urgensi Bapak seperti itu. Oh gitu. Mungkin di skala 5 itu cukup banyak juga mungkin ya, hampir Betul. hampir setengahnya juga mungkin ya. Betul, betul, Bapak, Setengahnya betul, juga seperti ya itu. dari beberapa siswa mungkin ada puluhan sampai ratus. Mungkin ya bagus sekali sih ya tindak lanjut dari Bu Wina mungkin ya sebagai guru gitu ya di sekolah tersebut untuk menindaklanjuti kekurangan ketertiban siswa juga mungkin gitu ya. Nah, mungkin dari skala 5 tersebut gitu ya yang permasalahannya begitu kompleks gitu, ada yang dilibatkan nggak siapa gitu yang dilibatkan untuk permasalahan ini gitu? Iya, yang saya libatkan Iya. tentu ada ya Pak ya. Iya. Saya juga melibatkan beberapa orang itu karena ingin menaikkan angkanya menjadi 8 atau 9 atau 10 gitu Bapak ya, gitu. bagus Iya. sekali ya tuh kalau seperti itu. Yang saya libatkan tentunya wakase kesiswaan, Ya. staf kesiswaan, Iya. kemudian wali kelas, Ya. kemudian murid itu sendiri, Oke. kemudian orang tua mereka Bapak, Iya. kemudian manajemen sekolah, Iya. kemudian kepala sekolah, dan Oke. tentunya masyarakat sekitar. Mungkin ada laporan dari masyarakat sekitar juga, itu bisa membantu Bapak seperti itu. Itu yang mau saya libatkan Pak, seperti itu. Bagus sekali ya rencana dari Bu Winda. Jadi gini ya, kalau misalkan ada rencana seperti itu gitu kan, Bu Winda mempunyai rencana yang sebegitu bagusnya gitu untuk menertibkan siswa gitu, biar ketertiban siswanya itu sangat-sangat bagus gitu di sekolah Ibu gitu ya. Iya, Jadi amin, Pak. ada yang tidak terlambat lagi gitu kan, rambutnya rapi gitu ya, nah, atributnya juga lengkap gitu ya. Iya, Mungkin betul. tindak lanjut dari Ibu itu kapan nih kira-kira akan direalisasikan gitu ke siswanya gitu? Iya, karena butuh koordinasi lebih dalam Iya. Pak ya. Jadi akan saya laksanakan mulai Senin depan Oh, Pak, gitu, ya. Senin depan. Jadi saya nanti berkoordinasi dengan kepala sekolah, guru, wali kelas, orang tua, Iya. kemudian siswa itu sendiri untuk melaksanakan hal tersebut Pak. Jadi akan dilaksanakan minggu depan. Secepatnya sih, maunya saya secepatnya, tapi Oke. karena butuh koordinasi minggu depan Pak. Oke, mungkin ya jadi kepala sekolah juga, kesiswaan juga harus mengetahui apa rencana dari dari Bu Winda gitu, karena tidak hanya Bu Winda saja sendiri yang melakukan seperti itu gitu kan, Iya. karena ini menyangkut dengan siswa yang ada di sekolah mungkin ya. Jadi Bu Winda juga harus merangkul lah, istilahnya merangkul stakeholder yang ada di sekolah juga gitu Iya, ya. Bapak, iya. Bagus sekali rencana dari Bu Winda gitu ya. Iya, Pak. Saya tunggu gini nanti apa yang Bu Winda sudah lakukan gitu kan. Nanti saya juga akan
bertanya seperti apa gitu, karena saya juga dari bidang kesiswaan di sekolah saya gitu kan. Saya ingin sekali berdiskusi juga gitu kan, bukan hanya saya saja yang menjadi coach atau mencairkan solusi seperti apa gitu, tapi saya juga nanti akan bertanya kepada Bu Winda gitu ya, apa yang sudah Bu Winda lakukan apakah bisa diterapkan juga di sekolah saya gitu. Iya, Kita Bapak. saling aja gitu Bu Winda ya. Jadi intinya kita jangan terlalu memaksakan kepada siswa dan seperti apa, kita harus pelan-pelan, karena kalau misalkan kitanya terlalu cepat, siswanya juga nanti akan gimana gitu. Tapi kita harus koordinasi dulu dengan pihak sekolah mungkin. Iya. Itu Iya, baik, Bapak. mungkin itu harapan dari Bu Winda tadi sudah diutarakan, mungkin seperti itu kan, targetnya seperti apa mungkin ya. Sekarang mungkin saya juga ada keperluan lain mungkin ya yang nggak bisa saya tinggalkan gitu kan. Terima kasih Bu Winda ya, sudah berbagi ceritanya gitu ya, tentang permasalahan yang ada di sekolah Bu Winda. Mungkin nanti saya akan konteks lagi mungkin Senin depan setelah Bu Winda melakukan rencana aksi yang Bu Winda lakukan di sekolah Bu Winda gitu ya. Terima kasih Bu Winda atas waktunya juga gitu bertemu dengan saya. Semoga nanti rencana Bu Winda dapat terlaksana dengan lancar gitu Iya. ya. Ya, baik Bapak. Jadi dari pertemuan ini saya mendapatkan banyak hal ya Pak ya. Makasih banyak Bapak waktunya hingga saya bisa mencari solusi Yeah. dan saya akhirnya ketemu solusinya dengan saran tersebut dan keterlibatan seluruh warga sekolah ya Pak Yeah. ya. Mohon doanya juga Pak, mudah-mudahan Yeah, ini amin, bisa amin, berjalan amin. dengan lancar Amin, ya Pak amin, ya amin, gitu amin. ya. Mudah-mudahan juga bisa mengimbas ke sekolah Bapak gitu Amin, ya. amin, amin, Seperti amin, itu amin. gitu. Yeah. Jadi kita saling ada ini interkoneksi gitu ya Pak, Yeah. seperti itu. Baik. Bapak, barangkali saya juga masih ada keperluan. Yeah. Ini Silakan. mudah-mudahan kedepannya kita bisa bertemu Iya, kembali. amin. Saya juga mengharapkan Bapak waktu luangnya lebih banyak gitu. Iya, siap Bu Winda, Bapak, siap seperti ya. itu. Ya baik, Bapak saya pamit undur Iya. diri. Bapak, assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih Bu Winda. Selamat siang Pak Riki. Selamat siang juga Bu. Luar biasa, Iya. tadi saya sudah melihat proses coaching Pak Riki sebagai coach Iya, iya. dan rekan Pak Riki sebagai coachingnya yaitu Iya, Bu Winda ya. iya, iya. Nah, percakapan yang luar biasa saya Iya, simak alhamdulillah. ya. Nah, alhamdulillah ya. Nah, namun di sini sebelum saya perlu menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat mengenai tadi proses coaching yang Oh, sudah iya. Bapak lakukan. Oh, iya, Bu. Namun sebelum menyampaikan hal tersebut, bolehkah saya bertanya beberapa kepada Bapak? Boleh, sangat boleh sekali Bu. Baik ya Pak ya. Nah, yang pertama mungkin yang ingin saya tanyakan, nih apa yang sudah Bapak lakukan saat melakukan proses coaching yang tadi? Nah, Yeah. dan juga apa yang menjadi indikator ketercapaian? Oh. Nah, dari proses coaching yang sudah Bapak lakukan barusan. Oke, untuk proses coaching ini ya, yang tadi saya bersama Bu Winda ya, tadi saya sudah menerapkan prinsip coaching itu yaitu kemitraan ya, Betul, terus betul. proses kreatif juga gitu kan, dan juga memaksimalkan potensi saya juga gitu Betul. ya. Terus lalu kompetensi inti yang sudah saya terapkan itu tadi yaitu present Bu ya. Present itu yaitu kehadiran penuh gitu ya. Betul, betul. Terus mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu, agar si coach ini gitu kan memunculkan ide-ide sendiri untuk melakukan solusinya sendiri gitu kan, sampai nanti si coachingnya itu sadar bahwa dia itu sudah melaksanakan solusinya sendiri juga. Itu yang tadi Luar saya lakukan kepada ya. coaching. Nah, saya juga amati tadi Ya. proses coaching Bapak Ya. lakukan luar biasa. Coachingnya dia sudah mendapatkan solusinya sendiri Iya, ya gitu, dengan Bu. pertanyaan pemantik yang Bapak ajukan Iya, ya. gitu ya. Nah, betul sekali Bapak tadi sesuai dengan catatan yang sudah saya tulis Ya. saat proses coaching, Bapak sudah menerapkan prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Iya. Nah,
Bapak juga sudah menerapkan 3 kompetensi dari coaching ini, yaitu present, mendengarkan secara aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Tadi luar biasa, saya sudah lihat dari Bapak itu semua. Nah, dan yang paling penting dari hasil catatan saya terhadap Bapak itu, Bapak sudah menerapkan alur tirta dalam percakapan coaching tadi. Nah, terstruktur dimulai dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Ya, nah alhamdulillah dari pengamatan dan catatan saya, nah Bapak sudah melakukan coaching dengan sangat baik. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan kepada Bapak. Nah, dari proses coaching tadi, nah kompetensi apa lagi yang Bapak atau ingin kembangkan? Jadi kan untuk kebaikan kita ke depannya juga ya. Oke. Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan juga gitu, mungkin kembali gitu ya, yaitu present gitu ya. Present itu yaitu mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu kan. Terus cara konsisten, namun tadi berdasarkan hasil analisis gitu kan, saya saat melakukan percakapan dengan Bu Winda mungkin ya, saya ingin lebih memusatkan gitu ya, memusatkan kembali pada bagian presentnya gitu, dimana si coach ini merasa sangat nyaman gitu kan untuk melakukan proses coachingnya gitu kan bersama saya tentunya gitu kan, sehingga tidak ada lagi unek-unek gitu kan yang ada di hati si coachingnya juga gitu ya. Terus kemudian saya juga ingin menggunakan teknik stop gitu kan, agar si coachingnya itu lebih rileks gitu ya, lebih santai gitu mengutarakan apa permasalahan yang si coaching hadapi gitu kan. Itu sih yang saya akan lebih dikembangkan kembali nanti kalau misalkan saya dikasih kesempatan untuk coaching lagi gitu. Luar biasa Bapak ya. Nah, sebagai manusia kan kita harus terus belajar ya Pak ya. Nah, itu tidak ada yang sempurna, namun kita itu selalu berusaha yang terbaik ya Pak ya. Nah, lalu seperti yang tadi saya amati juga sudah luar biasa, namun kita perlu terus meningkatkan diri kita sendiri ya Pak ya. Nah, baik, betul sependapat dengan Bapak bahwa presence atau kehadiran penuh sangat penting ya, menjadi konsisten juga bagi Bapak ya, menjadi konsen juga untuk Bapak. Nah, saya kira juga itu sangat penting dalam proses coaching ini ya Pak. Nah, lalu mudah-mudahan setelah coaching ini gitu kan ya, Bapak bisa menerapkan proses coaching ini terhadap siswa, rekan sejawat ataupun atasan barangkali, ataupun di seluruh stakeholder yang ada di sekolah ya Pak ya. Nah, terima kasih Bapak atas coachingnya ini gitu kan ya. Nah, mohon maaf. Nah, terima kasih, proses yang sangat luar biasa bagi kita semua. Nah, semoga semua apa yang kita lakukan ini bisa berdampak bagus untuk kita semua ke depannya ya baik, Bapak. Bu, terima kasih. Saya juga sangat senang gitu bisa melakukan proses yang sangat luar biasa ini dengan Ibu gitu ya, melihat coaching saya dengan rekan saya gitu, agar kemampuan yang ada di diri saya juga bisa lebih ditambah lagi gitu. Baik, sama Bapak, sama-sama kita belajar ya. Kalau begitu Bapak, saya pamit undur diri karena masih ada hal yang perlu saya kerjakan lagi. Sampai jumpa di lain kesempatan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.